Untuk melanjutkan video selanjutnya, video sebelumnya, yaitu membuat jurnal penyesuaian untuk akuntansi perusahaan dagang, kita lanjutkan dengan membuat neraca lajur. Nah, untuk membuat neraca lajur, yang pertama kita salin sheet account-nya dulu. Nah, setelah itu kita ganti namanya. Lalu nah, kita kasih nama, kita kasih header dulu di sini. Kita copy aja. Kalau nggak di copy kelamaan. Nah, kita ganti. Setelah itu kita bukan. Nah, kita insert. Terus kita isi dengan kolom-kolom yang lain atau tabel yang lain yang dibutuhkan di neraca lajur. Yang pertama itu ada neraca saldo. Setelah itu ada jurnal penyesuaian. Setelah itu ada neraca saldo setelah penyesuaian, disingkat aja jadi NSSP. Setelah itu ada laporan rugi laba. Nah, itu yang terakhir ada neraca. Nah, di setiap ini kita kasih debit kredit. Kita merger dulu biar rapi. Nah, setelah itu kita kasih tabel yang folder. Kita kasih juga yang di bawah kolom untuk akun-akunnya juga. Berapa ya? Segini aja deh. Nah, aduh, kelebihannya, maaf. Ulang lagi. Nah, setelah itu langsung aja untuk yang neraca saldo. Kita ke sheet neraca saldo, lalu kita copy paste di saldonya, kita copy debit dan kredit yang ada di saldonya. Nah, kita copy, setelah itu kita kembali ke neraca lajur, terus kita ke ini ke paste, terus kita paste linknya aja. Nah, kayak gini. Nah, kita cek. Sudah balance apa belum?
Nah, ada balance. Setelah itu untuk penyesuaian, oh iya, untuk yang ini ternyata kita harus bikin rank dulu di sini. Jadi sama seperti pas di buku besar, kita copy dulu, terus kita ke formula, kita define name, kita kasih namanya nama underscore apa ya? Bukan. Jurnal penyesuaian. Nah, oke. Terus kita lakukan yang sama untuk yang di debit dan di kredit. Nah, setelah itu kita kembalikan neraca lajur. Terus itu kita masukkan rumus. Kami rank nama pun titik koma masih ini titik koma ini yang di debit, jadi nah debit ini ya kurung tutup enter. Nah, kita tarik sampai bawah. Nah, selanjutnya kita gantian masukkan rumus untuk mencari yang di penyesuaian untuk yang kredit. Sama kayak tadi rumusnya, kita masukkan rank. Lalu ini, terus titik koma, terus kita masukkan yang kreditnya tadi. Kredit CP kita enter. Setelah itu, kita tarik sampai bawah. Nah, balance. Selanjutnya, untuk kita mengetahui neraca saldo setelah penyesuaian, kita pakai rumus, yaitu if, kurung buka, ini C8, yang neraca saldo di debit, ditambah debit yang ada di penyesuaian, terus dikurung tutup. Setelah itu lebih besar dari kredit neraca saldo ditambah bisa bentar. Saldo ditambah sama kredit yang ada di penyesuaian, terus kurung tutup, terus titik koma. Setelah itu kita kurung buka lagi. Kita kurung buka lagi C8 ditambah C8 ditambah C8 dikurangin kredit neraca saldo, terus dikurangin lagi sama kredit penyesuaian. Dikurung tutup, titik koma, kita kasih 0, terus dikurung tutup lagi, terus kita enter. Ini ada yang kurang. Oke. Oh, ini kayaknya kurungnya kurang. Nah, dan bisa kita tarik sampai bawah. Nah, setelah itu untuk yang
SSP kredit if kurung buka kredit neraca saldo ditambah sama kredit penyesuaian di kurung tutup itu lebih besar di kurung buka, habis itu debit ditambah sama debit penyesuaian kurung tutup. Setelah itu titik koma kurung buka kredit neraca saldo ditambah kredit penyesuaian dikurangi debit neraca saldo dikurangi sama debit penyesuaian kurung tutup titik koma 0 kurung tutup enter. Nah, kita tarik sampai bawah. Nah, itu kita coba. Nah, udah balance. Terus setelah itu selanjutnya kita mengerjakan di bagian rugi laba. Kita kasih rumus. If kurung buka plus kurung buka ini ya, nomor akun di sini A8 titik koma 1 kurung tutup lebih kecil sama dengan tanda petik 4 tanda petik lagi titik koma yang ini ya. Yang debit di NSSP, terus habis itu titik koma 0 kurung tutup, kita enter. Nah, setelah itu kita tarik sampai bawah. Untuk selanjutnya yang kredit, if kurung buka flag kurung buka A8 titik koma 1 kurung tutup lebih kecil sama dengan ntar kita cek rumus dulu ya kayaknya. Yang ini kita dibagi laba rugi. Rumusnya salah. Seharusnya ini lebih besar. Kita enter. Nah, ntar ya. Salang lagi. Nah, kita lanjut ya, kembali ke kredit if kurung buka list terus kurung buka A8 titik koma 1 kurung tutup lebih besar sama dengan petik 4 petik lagi terus titik koma kita ganti yang kredit. Nah, titik koma 0 kurung tutup enter. Setelah itu kita tarik sampai bawah. Nah, setelah itu lanjut ke neraca yang terakhir. Kita masukkan rumus if kurung buka
with kurung buka A8 titik koma 1 kurung tutup lebih kecil sama dengan ketik 3 ketik lagi titik koma ini debit 8 terus titik koma 0 kurung tutup, kita enter. Nah setelah itu kita tarik sampai bawah, lalu kredit kita masukkan rumus if kurung buka if kurung buka A8 titik koma 1 kurung tutup, setelah itu lebih kecil sama dengan petik 3 petik lagi terus titik koma yang kredit H8 setelah itu titik koma 0 kurung enter. Nah kita tarik sampai bawah. Nah, ini ada yang salah ya. Ini titik koma. Neraca if satu lebih kecil 3 koma. Kok bisa? Ini sebenarnya ada yang salah. Di rumusnya kita cek. Saya cek dulu ya. Kita lakukan. Coba itu. Oh. Kita tarik ya. Nah. Nah, setelah itu untuk di akhir kita bisa mengetahui itu adalah laba atau rugi. Kita masukkan rumus di sini. Sama dengan if membuka hasil debitnya lebih kecil dari kreditnya, kita enter. Maaf lupa. Setelah itu titik koma petik laba, petik lagi titik koma
kita ketik lagi, terus diketik lagi, enter, enter, kurung tutup. Setelah itu kita enter. Nah, ini hasilnya adalah laba. Setelah itu, untuk mengetahui selisihnya berapa, sama dengan ini dikurangin debit. Enter. Nah, selanjutnya untuk yang di neraca, sama dengan dikurangin kredit. Nah, sudah sama. Nah, jadi ini pengerjaan untuk neraca lajur. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.